Di sebuah kota kecil yang penuh dengan keajaiban, hiduplah seorang anak bernama Randy. Randy adalah seorang jenius dengan otak yang brilian, tetapi sayangnya, dia memiliki kecenderungan untuk malas dan lebih memilih bermain Mobile Legends daripada belajar. Hari-hari Randy menghabiskan waktu di depan layar, memainkan game favoritnya. Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam permainan tersebut dan diakui sebagai salah satu pemain terbaik di kota kecilnya. Namun, orang tua dan guru di sekolahnya mulai khawatir dengan kebiasaannya yang kurang produktif. Suatu hari, di sekolah, saat Randy asyik bermain Mobile Legends di kantin, Salwa mendekatinya dengan senyuman manis. Hai Randy, bisa aku duduk di sini? Randy mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. Tentu, terserahmu. Salwa duduk di sebelahnya dengan penuh pesona. Randy, aku sering melihat kamu bermain game. Kamu emang jago banget ya? Hehehe, ya lumayan lah. Salwa memasang ekspresi heran. Tapi sayangnya, gak banyak kan yang menghargai bakatmu itu. Mereka lebih suka menganggapmu sebagai pemalas. Randy menghentikan permainannya sejenak. Nggak tahu deh, itu urusan mereka. Salwa dengan licik menyelipkan kata-kata. Tapi bagaimana kalau kamu bisa lebih dari sekedar bermain game? Dunia ini bisa menawarkan lebih banyak daripada itu, Randy. Randy mengangkat alis. Maksudmu? Salwa tersenyum misterius. Aku yakin kamu bisa mengubah dunia, tapi bukan dengan cara seperti ini. Dia menunjuk layar ponsel Randy. Cobalah sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang membuat orang lain tuh bisa melihat potensimu. Randy hanya mengangguk seolah-olah mengerti, tanpa menyadari bahwa ini adalah awal dari pengaruh buruk Salwa dalam hidupnya. Seiring waktu, pertemanan mereka semakin dalam, tetapi tidak untuk kebaikan. Salwa berhasil memutarbalikkan prioritas Randy, membuatnya semakin malas dalam belajar, dan lebih memilih menghabiskan waktu di dunia game. Pertengahan semester, ketika rapor Randy menunjukkan penurunan signifikan, guru dan orang tua mulai khawatir. Namun, Randy sudah terjebak dalam pengaruh negatif Salwa. Seorang ahli game terkenal yaitu Profesor Game bernama Farrell mendengar tentang kejeniusan Randy dalam bermain Mobile Legends. Profesor Game tertarik untuk bertemu dengannya dan memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak. Dengan bakatmu yang luar biasa dalam bermain game, kamu memiliki potensi untuk menjadi ahli strategi yang hebat dalam kehidupan nyata, kata Profesor Game pada Randy. Awalnya, Randy ragu. Bagaimana mungkin keahliannya dalam game bisa bermanfaat di kehidupan nyata? Namun, dengan bimbingan Profesor Game, Randy mulai memahami bahwa prinsip-prinsip strategi dalam game dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Randy belajar tentang perencanaan, koordinasi tim, dan kepemimpinan. Dia mulai menggabungkan pengetahuannya yang luar biasa dengan keterampilan strategis yang dia pelajari dari game. Seiring waktu, prestasinya tidak hanya terbatas pada dunia game, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Orang tua dan guru Randy terkejut melihat perubahan besar dalam dirinya. Randy bukan hanya seorang anak jenius yang malas, tetapi sekarang dia adalah pemimpin muda yang memiliki visi dan kemampuan untuk mencapai tujuannya. Mobile Legends tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi sarana untuk mengasah keterampilan yang akan membantunya meraih kesuksesan di masa depan. Di tengah kesuksesan Randy yang semakin bersinar, ada ancaman yang muncul dari Salwa, siswi sekolahnya. Salwa merasa iri dengan perubahan positif yang dialami Randy dan berusaha untuk mempengaruhinya agar kembali ke jalur yang salah. Salwa menyusun rencana jahatnya, mencoba menggoda Randy agar meninggalkan pendidikan dan kembali terjebak dalam dunia game yang kurang produktif. Dia sengaja menciptakan godaan-godaan yang menggiurkan, memanfaatkan kelemahan Randy terhadap kecanduan game. Randy awalnya
merasa tergoda oleh rayuan Salwa. Namun, dia cepat menyadari bahwa ini bukanlah jalur yang benar dan bahwa perubahan positif dalam hidupnya tidak boleh sia-sia. Ketika Randi menolak godaan Salwa, Salwa menjadi marah dan merencanakan sesuatu yang lebih serius. Pertengahan cerita, saat Randi sedang dalam perjalanan menuju sebuah kompetisi strategi di luar kota, dia mengalami musibah yang serius akibat ulah jahat Salwa. Saat dia hampir meninggal, malaikat agung muncul di hadapannya. Malaikat itu bernama Immanuel. 領域展開無料空所 Hei anak muda, kau tahu kan apa yang kau lakukan? Hah? Kenapa aku berada di sini? Di mana ini? Kau berada pada heavenly domainku. Kau sebenarnya tidak sepenuhnya mati, hanya saja jiwamu telah aku ambil sebagai alat komunikasi. Kau akan diberi kesempatan kedua untuk hidup dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kau harus berubah menjadi pribadi yang baik, tinggalkanlah hal yang mempengaruhimu. Malaikat agung memberi Randi kesempatan kedua untuk hidup, asalkan dia berjanji untuk menjalani hidup dengan integritas dan berbuat baik. Randi, dalam momen kebenaran yang mendalam, berjanji untuk memperbaiki segala kesalahannya dan menggunakan bakatnya untuk tujuan yang baik. Setelah mendapatkan kesempatan baru, Randi kembali ke dunia nyata dengan semangat baru. Dia bersiap untuk menghadapi Salwa dan menghentikan rencananya yang jahat. Dalam konfrontasi terakhir, Randi tidak hanya mengalahkan Salwa dalam permainan, tetapi juga memberinya pelajaran tentang arti sejati dari keberhasilan dan kebahagiaan. Dengan Salwa dihentikan dan kebenaran terungkap, Randi melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai pemimpin muda yang inspiratif dan berpikiran positif. Malaikat agung, dengan senyum lembutnya, memperhatikan dari kejauhan, tahu bahwa Randi telah memilih jalur yang benar.